Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tanpa, yaitu ini dia 3 hal penyebab tanaman Calathea daunnya mengering. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada beberapa tanaman hias Calathea ya, yaitu tanaman hias Calathea koleksi saya yang saya ambil cuma beberapa bagian aja karena tempatnya ya yang sudah tidak muat, terlalu sempit buat syuting video ini, maka saya ambil cuma beberapa aja. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips ya, karena tanaman Calathea itu kendala yang paling utama adalah biasanya daun mengering pada samping-sampingnya, bahkan sampai kering seluruhnya. Nah, ini ada beberapa kendala atau hal yang bisa mengakibatkan tanaman Calathea kita itu daunnya mengering. Apa aja? Tonton terus ya sampai video ini berakhir guys. Nah, sebelum beranjak ke 3 hal penyebab tanaman Calathea daunnya mengering ini, saya ingin perkenalkan dulu ya. Ini beberapa koleksi tanaman Calathea saya. Yang sebelah kiri ini paling lumayan besar ya. Ini adalah Calathea silver plate, daunnya mulus ya, tidak mengering. Lalu yang di nomor 2 ini anakan Calathea black lipstick. Lalu ini Calathea crimson. Dan yang keempat ini Calathea bulu ayam. Nah, buat teman-teman yang pernah mengalami Calathea-nya itu daunnya mengering, saya kasih contoh nih. Nah, ini adalah Calathea yang sudah mengering ya. Nah, udah parah ini. Ini adalah Calathea yang sudah tidak terus lagi sama saya. Karena kenapa? Nah, ada 3 hal ya penyebabnya, yaitu pertama adalah busuk daun atau busuk akar karena keseringan disiram. Kedua adalah kepanasan atau terinfeksi matahari langsung, dan yang ketiga adalah overdosis pupuk. Nah, di antara ketiga ini saya akan jabarkan satu persatu ya. A few moments later. Tanaman Calathea ini merupakan tanaman indoor ya guys, dimana peletakannya itu tidak terkena sinar matahari langsung, tapi cukup taruh di teras rumah, dimana pada kondisi siang hari itu terang, lalu sirkulasi udara yang bagus, itu sudah bisa menjadi modal yang tepat untuk peletakan tanaman Calathea ini. Artinya tidak terkena sinar matahari langsung ya. Yang kedua, penyiraman. Penyiraman ini jangan sering disiram. Nah, ini kebaikan disiram nih. Ini karena ada orang di rumah yang menyiram tiap hari sehingga seperti ini. Ini kegagalan yang pernah saya lakukan oleh orang-orang sekitar rumah saya yang sudah membantu merawat ya. Dan ini jangan sampai terjadi pada Calathea teman-teman di rumah, karena saya memberikan bukti kesalahan dalam perawatan Calathea yang bisa menjadikan pelajaran buat teman-teman jangan sampai terjadi seperti ini. Penyiraman yang tepat itu atau idealnya buat tanaman Calathea ini berapa kali sih dalam seminggu? Untuk tanaman Calathea yang subur ini, itu saya menyiramnya cuma seminggu sekali guys, percaya tidak? Dan kalau disiram tiap hari, begini hasilnya. Nah, ini ya, jangan ditiru. Seminggu sekali apakah tidak mati? Tidak ya. Tanaman Calathea ini adalah tanaman indoor, teras rumah atau di bawah paranet ya, paranet 80%, maka penguapannya itu tidak terlalu tinggi. Maka kalau penguapan tidak terlalu tinggi, media tanamnya akan selalu lembab ya. Nah, kalau disiram tiap hari maka itu akan overwet atau terlalu lembab, maka itu yang mengakibatkan tanaman Calathea ini menjadi apa? Yaitu busuk daun dan busuk akar. Maka dari itu tanaman indoor itu cukup disiram seminggu sekali. Dengan apa? Dengan pupuk organik. Pupuk organiknya apa? Terserah ya mau pakai pupuk organik apa, tapi kalau yang bagus ini sekalian promosi ya seperti biasa. Ya, ini pupuk organik cair buatan saya, channel Zamroni. Ini sangat mujarab ya, memunculkan tunas baru seperti ini. Nah, ini tunas baru muncul. Ini crimson saya juga udah muncul terus karena pemberian pupuk organik buatan saya ini. Silakan yang mau pesan di WA ya di 0812 875 7041. Nah, pemberian pupuk organik ini seminggu sekali. Apakah perlu disiram dengan air biasa setiap hari? Tidak. Jadi cukup seminggu sekali dengan pupuk organik. Tanaman ini tetap bisa subur kok seperti ini. Lalu yang ketiga, pemupukan. Pemupukan ini saya cukup memberikan pupuk organik aja ya seminggu sekali. Ini sudah subur seperti ini kok. Karena pada habitat aslinya pun pemupukan atau penyerapan nutrisi itu pada tanaman hias daun seperti ini tidak terlalu banyak ya.
Jadi harus bisa bedakan antara tanaman hias daun dengan tanaman berbunga atau tanaman buah. Kita harus bisa mengembalikan ke habitat aslinya, yaitu dimana pemberian atau penyerapan nutrisinya itu sangat sedikit tapi stabil, continue. Nah, itulah rahasia dari pemupukan tanaman indoor. Jadi cukup dengan pupuk organik seminggu sekali. Kalau mau ditambah dengan pupuk lagi, itu jangan pupuk yang disiram ke akar, yaitu pemupukan kalau mau ditambah lagi dengan apa? Yaitu dengan pupuk semprot. Pupuk semprotnya apa? Bisa dengan Gandasil D yang daun ya, seminggu sekali, yaitu takarannya sepertiga sendok makan ke air 1 liter. Oh ya, tadi saya belum menjelaskan ya tentang media tanamnya. Yang pengen tahu media tanam yang tepat apa buat Calathea adalah ini saya menggunakan campuran sekam bakar dan endam pakis ya. Sekam bakar, endam pakisnya 1:1, lalu pupuk kambingnya setengah bagian, dimix menjadi 1. Itu adalah syarat utama untuk media tanam Calathea, yaitu yang poros. Bisa dari sekam bakar, serasah bambu, dan endam pakis. Tinggal pilih ya. Seperti ini, Crimson saya menggunakan serasah bambu. Nah ini serasah bambu juga poros ya. Kalau disiram air, airnya akan cepat turun dari lubang drainasenya. Jangan lupa dicampur juga dengan pupuk kambing ya, atau pupuk kandang yang lainnya, terserah. Yang penting jangan dicampur dengan tanah. Ingat, jangan dicampur dengan tanah ya, karena tanah itu mengikat air. Kalau tanaman indoor diberi tanah, itu akan cepat mati karena terlalu lembab media tanamnya. Oke, gitu aja ya 3 hal penyebab tanaman Calathea daunnya mengering, udah saya jelaskan satu persatu. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video yang lain. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.